Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang penghulu nekat menyeberangi Sungai Batang Pasaman dengan berjalan kaki untuk menikahkan calon pengantin. Seorang pengunjung pantai Ujung Batu Padang ditemukan tim SAR di tengah lautan dalam kondisi tewas. Lapas Padang usulkan 762 warga binaan mendapatkan remisi. Tak ada rotan, akar pun jadi. Itulah prinsip yang digunakan warga Jorong Batang Kundur. Tak bisa berharap banyak dengan pemerintah yang akan memperbaiki jembatan, warga pun terpaksa menyeberangi sungai, meski membasahi tubuh hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Seorang penghulu yang berdinas di kantor urusan agama, Kecamatan Duokoto, Pasaman, nekat menyeberangi Sungai Batang Pasaman karena akan menikahkan sepasang calon pengantin di Jorong Batang Kundur. Beberapa hari sebelumnya, seorang bidan desa nekat berenang menyeberangi sungai yang sama. Waktu itu debit air lebih besar karena daerah hulu diguyur hujan. Rusaknya jembatan penghubung dari Jorong Lanai menuju Jorong Batang Kundur dan Jorong Sinuangon putus akibat dihantam air bah yang terjadi pekan lalu, menjadi penyebab warga harus berbasah-basah jika ingin keluar atau masuk ke kampung mereka. Dengan menaiki ojek yang sangat licin dan terjal. Setelah saya sampai di tepian Batang Pasaman, saya sudah mendapati jembatan yang sudah putus, sehingga tidak bisa dilalui. Maka terpaksalah kami turun ke sungai dan berenang mengharungi derasnya arus Sungai Batang Pasaman. Putusnya jembatan Batang Pasaman telah terjadi selama sepekan. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun dari pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mengatasi masalahnya. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat untuk keluar masuk ke Jorong Batang Kundur. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Jika tak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi masalah yang besar. Seperti yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di Jalan Aur Jaya, Nagari Gunung Medan, Darmasraya. Sampah milik warga di Darmasraya ini meluber hingga ke jalan raya. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah ini juga mengeluarkan bau yang menyengat. Sejatinya, sampah yang dibuang ke tempat ini harus ditumpuk dan dipindahkan secara berkala. Pasalnya, sampah yang tertimbun dalam waktu yang lama akan mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas yang menyebar di udara. Gas yang paling banyak dihasilkan dari proses degradasi sampah adalah gas metan dan gas hidrogen sulfida yang berbau menyengat. Sedangkan gas metan yang terkurung dalam jumlah banyak bisa meledak jika bertemu dengan api. Di TPA Darmasraya ini tak terlihat aktivitas pemrosesan sampah layaknya di TPA daerah lain. Menurut koordinatornya, TPA ini belum memiliki alat berat untuk memindahkan sampah. Selama ini, alat berat yang digunakan masih meminjam alat berat milik instansi lain. Karena udah overload,
alat berat juga nggak ada, makanya tuh sampah meludak keluar. Karena saat ini kita sedang menunggu alat berat itu yang sedang dipakai kan. Yang alat untuk standby di TPA ini belum ada tersedia. Jadi kita masih menggunakan menyewa alat dari PU dan dinas terkait gitu. Saat ini alat tersebut masih digunakan di kepentingan lain, makanya itu kita menunggu lebih kurang secepatnya akan kita dosa ke dalam lagi. Selain tak memiliki alat berat, lokasinya juga mulai sempit dan tak mampu menampung sampah dari hampir 1/4 juta warga Darmasraya. Setiap hari, TPA ini menerima hampir 25 ton sampah. Sampah-sampah itu hanya ditumpuk begitu saja di areal seluas 3 hektar. Dengan kondisi seperti saat ini, sudah sepatutnya pemerintah Kabupaten Darmasraya memikirkan tata cara pengelolaan sampah yang modern. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pembangunan Pasar Rakyat Surantih yang berada di Nagari Surantih, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, terbengkalai dan tidak dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten. Alasannya, pembangunan ini tidak bisa dilanjutkan karena terkendala pembebasan lahan dari Kerapatan Adat Nagari Surantih. Pengurus Kerapatan Adat Nagari Surantih mengatakan, hibah tanah tidak bisa diberikan karena akan melanggar aturan dan kesepakatan dari Kan Surantih itu sendiri. Mereka tidak akan memberikan hibah tanah itu. Namun jika pemerintah ingin membangun pasar Surantih, Kan Surantih sangat mendukungnya dengan cara memberikan surat persetujuan pemakaian tanah. Alasan katanya dia minta pasar tanah ini untuk dihibahkan. Kalau dalam adat kita nggak ada istilah hibah, nggak ada. Yang ada itu dipakai kan. Kalau dihibahkan nanti tanah lain nagari tak ada yang dihibahkan. Nggak boleh dihibahkan. Kalau menurut adatnya. Saya udah coba menemui pemerintah daerah kan. Saya minta ini aja. Kalau enggak biar kami lantai ini untuk bisa pedagang masuk, tapi tidak dibolehkan. Namun pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tetap bersikeras. Jika pembangunannya dilanjutkan, maka pengurus Kan Surantih harus memberikan surat hibah tanah. Karena hal itu menyangkut pada sistem keuangan dan administrasi negara. Belum ada kesepakatan antara Kerapatan Adat Nagari Surantih dengan pemerintahan daerah Kabupaten Selatan. Di situ terkendala soal pembangunan pasar. Sampai sekarang belum bisa dilanjutkan karena ada beberapa persyaratan yang diminta oleh pemerintahan daerah kepada Kerapatan Adat Nagari atau nenek mama yang belum terpenuhi. Makanya pemerintah daerah belum bisa melaksanakan sesuai dengan petunjuk dan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi untuk bisa dilaksanakan. Awalnya, pembangunan ini dilakukan pada tahun 2020, semasa Hendra Joni menjabat sebagai bupati. Namun setelah bupati berganti, pembangunan pasar malah dihentikan. Pembangunan pasar tidak bisa dilanjutkan dengan alasan tidak ada hibah tanah dari Kerapatan Adat Nagari Surantih. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Dari 321 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Padang, 25% lahannya masih belum bersertifikat. Kondisi ini akan segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Padang dengan cara duduk bersama pihak-pihak terkait seperti nenek mama dan ahli waris. Pasalnya, bangunan SD dan SMP negeri di Padang ada yang telah berumur puluhan tahun. Masih banyaknya sekolah yang tidak bersertifikat karena saat masyarakat melalui kepala warisnya menyerahkan tanah untuk membangun sekolah tidak terlalu sulit. Yang penting, sekolah berdiri di kampungnya agar anak kemenakannya bisa sekolah. Pada saat itu, sekolah masih sedikit, sehingga pemerintah pun lalai untuk mengurus sertifikatnya. Pada umumnya kurang lebih 75% atau 78% itu sudah ada sertifikat pakai atas nama pemerintah kota. Yang sisanya
Ini yang akan kita selesaikan. Sekolah kita ini sudah ada yang dibangun tahun 70, 50, malah ada yang sudah berumur 60 tahun. Kalau zaman dulu kita paham lah, kalau penyerahan tanah kan tidak terlalu ribet. Jadi kami mungkin dari pemerintah yang mungkin waktu zaman itu karena ini sudah dikuasai, ya mungkin. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya untuk mensertifikatkan tanah sekolah. Rencana ini telah mendapat dukungan dari Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan hak pakai tanah pemerintah, khususnya untuk bangunan SD dan SMP negeri. Robiham melaporkan dari Padang.